Bab 1272. Bertengkar. Keluarga Yuan dan pasukan lainnya dengan gila-gilaan mengejar dan membunuhnya di benua penjara dan dia hampir jatuh beberapa kali. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, dan seorang penjahat membalas dendam dari pagi hingga malam. Dia, warrior yang, tentu saja bukan pria terhormat. Selain itu, masih ada dua sekte besar di 4 keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Yuan, dan dia dalam kegelapan. Dapat dikatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Yuan dan kekuatan lainnya. Pada saat ini, Qin Ziqian tiba-tiba berdiri di depan warrior yang dan berkata, dengan kekuatan pavilion ribuan pembunuh, kami tidak dapat bersaing dengan 5 keluarga besar dan 2 sekte besar. Aku tahu, kata warrior yang. Apakah kamu tahu bahwa kamu akan membunuh orang? Apakah kamu akan mengorbankan seluruh pavilion ribuan pembunuh untuk mengalahkan keluarga Yuan dan kekuatan lainnya? Pada akhirnya, mata Qin Ziqian menjadi sedikit lebih dingin. Aku tidak bermaksud begitu, kata warrior yang. Itu yang kamu maksud. Qin Ziqian menyela kata-kata warrior yang dan berkata, kamu ingin menggunakan pavilion ribuan pembunuh untuk mengalahkan keluarga Yuan dan pasukan lainnya, dan Liga Pedang akan mengambil keuntungan dari kami. Hehe, perhitunganmu ini sangat bagus. Melihat Qin Ziqian, warrior yang mengerutkan kening, kemudian Qin Ziqian mencibir, mengapa? Apakah kamu berpikir untuk membunuhku dan benar-benar dapat mengendalikan pavilion ribuan pembunuh? Aku katakan, selama aku hidup, kamu jangan pikirkan tentang mengorbankan pavilion ribuan pembunuh demi keuntungan Liga Pedangmu. Jangan pernah pikirkan itu. Warrior yang memandang Qin Ziqian untuk waktu yang lama, kemudian berkata, awalnya aku pikir kita bisa bekerja sama karena kita memiliki musuh yang sama, tetapi sekarang sepertinya aku salah. Kamu dan aku benar-benar tidak bisa melanjutkan kerja sama. Jadi, bunuh aku, ya. Qin Ziqian mencibir, bunuh aku, kamu benar-benar dapat mengontrol pavilion ribuan pembunuh dan tidak ada yang bisa mengungkapkan kebohonganmu, kan? Warrior yang berkata, aku akui, tanpa bantuanmu, aku tidak bisa mengendalikan pavilion ribuan pembunuh. Membunuhmu, aku memang bisa mengendalikan pavilion ribuan pembunuh, tetapi itu bertentangan dengan hatiku. Berbicara tentang ini, warrior yang menatap langsung ke Qin Ziqian dan berkata, sekarang, pavilion ribuan pembunuhan dikembalikan kepadamu. Aku tidak ada hubungannya dengan pavilion ribuan pembunuh. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah boleh seperti itu? Setelah berbicara, warrior yang langsung melintasi Qin Ziqian dan menghilang di luar aula di kejauhan. Di aula, kata-kata warrior yang membuat Qin Ziqian tercengang. Jelas, dia tidak berharap warrior yang menyerahkan pavilion ribuan pembunuh. Pavilion ribuan pembunuh. Kekuatan berlian. Warrior yang baru saja menyerahkannya. Apa otaknya rusak? Qin Ziqian sedikit kewalahan. Kepala warrior yang secara alami tidak bodoh, tetapi menyerahkan pavilion ribuan pembunuh memang merupakan langkah impulsif. Tapi, bagaimana jika tidak menyerah? Bunuh Qin Ziqian. Dia bisa melakukannya, tetapi tidak mungkin baginya untuk membunuh Qin Ziqian dalam hitungan detik. Selain itu, setelah dia bertarung dengan Qin Ziqian, seluruh pavilion ribuan pembunuh akan tahu bahwa pada saat itu, dan mudah bagi Qin Ziqian untuk membongkarnya. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak dapat mengendalikan pavilion ribuan pembunuh, tetapi juga akan menjadi target dari seluruh pavilion ribuan pembunuh. Dia secara alami tidak takut, tapi bagaimana dengan Liga Pedang? Sanggupkah Liga Pedang dikejar para pembunuh ini?
Selanjutnya, alasan mengapa dia bisa mengendalikan Kenzi Qian terutama karena bantuan Kenzi Qian. Untuk mengendalikan paviliun ribuan pembunuh, dia membunuh Kenzi Qian. Bahkan jika dia bisa membunuh Kenzi Qian dalam hitungan detik, tapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Hidup itu hidup dan hidup adalah sebuah pertanyaan hati. Jika dia memiliki hati nurani yang bersih, dia akan membunuh jutaan orang. Jika dia memiliki hati nurani dan minat yang besar, dia tidak akan membunuh siapapun. Mungkin ini sangat bodoh di mata orang lain, tapi inilah prinsip hidupnya, ini adalah ilmu pedangnya. Warrior yang tidak berhenti sama sekali, setelah mengetahui lokasi keluarga Yuan, warrior yang langsung meninggalkan kota kegelapan. Markas paviliun ribuan pembunuh, di aula utama. Tak lama setelah warrior yang meninggalkan aula, Lai Laksui, kepala aula Zhao dan yang lainnya berjalan ke aula. Pelindung Qian, di mana ketua paviliun? Tanya kepala aula Zhao. Kenzi Qian berkata dengan suara rendah, apakah ada yang salah? Kepala aula Zhao mengangguk dan berkata, 5 keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Yuan dan 2 sekte besar mulai menyerang kita dengan panik. Sejauh ini, kita telah memiliki 14 titik gelap tersembunyi yang dihancurkan oleh mereka. Di antara mereka, 17 pembunuh dari alam pendekar kaisar dan 72 pembunuh dari alam pendekar suci telah hilang. 5 keluarga besar dan 2 sekte tidak berhenti, mereka terus mencari benteng kami, dan setiap kali mereka bergerak, semua dipimpin dengan pendekarnya, kita sama sekali tidak dapat menyaingi mereka, dan yang ditemukan pasti akan mati, atau menyerah kepada mereka. Seseorang menyerah. Kenzi Qian mengerutkan kening. Paviliun ribuan pembunuh sangat disiplin, dan hal seperti menyerah pada dasarnya tidak akan pernah terjadi. Kepala aula Zhao mengangguk dan berkata, ya, jika seseorang tidak mengkhianati kita, kita tidak akan kehilangan begitu banyak posisi hitam, terutama ketika beberapa posisi hitam yang sangat rahasia ditemukan. Pelindung Qian, sekarang 5 keluarga bangsawan yang dipimpin oleh keluarga Yuan dan 2 sekte besar telah memulai serangan habis-habisan terhadap kami, dan aku juga meminta ketua paviliun untuk menunjukkannya. Kenzi Qian terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, serahkan semua posisi hitam dan biarkan semua orang kita bersembunyi. Kepala aula Zhao melirik Kenzi Qian, tetapi tidak berbicara. Apa? Kenzi Qian sedikit mengernyit. Kepala aula Zhao membungkuk sedikit dan berkata, pelindung Qian, maafkanku, aku hanya mendengarkan perintah dari ketua paviliun. Tolong juga ketua paviliun keluar dan menunjukkannya secara langsung. Ini adalah perintah dari ketua paviliun. Kenzi Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala aula Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin ketua paviliun untuk memberitahuku secara pribadi. Wajah Kenzi Qian tenggelam. Ketua paviliun mengatakannya sendiri. Warrior yang telah meninggalkan paviliun ribuan pembunuh, kemana dia pergi untuk menemukan ketua paviliun untuk memberitahunya secara langsung. Setelah hening sejenak, dia berkata, ketua paviliun sedang pergi, lakukan apa yang kukatakan dulu, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya. Kepala aula Zhao masih menggelengkan kepalanya dan berkata, pelindung Qian, ketua paviliun tidak memintaku untuk menunggu pesanmu, jadi kami tidak dapat mengikuti perintahmu. Kepala aula Zhao, aku katakan, ketua paviliun tidak ada, kata Kenzi Qian dengan sungguh-sungguh. Kepala aula Zhao terdiam. Pada saat ini, Lai Laksui berkata, pelindung Qian, dapatkah kamu membiarkan ketua paviliun mengirimkan suara? Kepala aula Zhao buru-buru mengangguk dan berkata,
biarkan ketua paviliun mengirimkan suara untuk sementara waktu. Kenzi kian melirik Lilac Sui dan kepala Uala Zhao, merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa meskipun dia berada di atas keduanya, mereka tidak memiliki hak untuk memesan kepala aula di bawah karena masalah sistem. Dapat dikatakan bahwa jika dia ingin mengendalikan paviliun ribuan pembunuh, dia akan membujuk 12 Master Aula atau membunuh mereka semua. Membujuk. Jika dia tidak membawa warrior yang kembali, dia mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi sekarang, tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang-orang ini, kecuali dia mengatakan bahwa warrior yang palsu. Tetapi dengan cara ini, akibatnya, paviliun ribuan pembunuh kemungkinan besar akan terbelah. Pada saat ini, paviliun ribuan pembunuh benar-benar berakhir. Adapun membunuh 12 aula, jangan katakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sekarang, bahkan jika dia memiliki kekuatan itu, dia tidak dapat membunuh mereka. Karena jika membunuh 12 Master Aula, paviliun ribuan pembunuh akan segera selesai. Setelah lama terdiam, Kenzi kian berkata, "Aku akan menghubunginya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menghancurkannya. Untuk memfasilitasi kontak sebelumnya, dia dan warrior yang meninggalkan jejak spiritual satu sama lain, jadi dia memang bisa menghubungi warrior yang. Setelah waktu yang lama, tidak ada jawaban. Di bawah, kepala Aula Zhao dan Lilac Sui tiba-tiba mengerutkan kening. Kenzi kian mengeluarkan suara jimat transmisi lain dan menghancurkannya. Begitu suara jimat transmisi pecah, Kenzi kian mengerutkan kening, karena suaranya tidak keluar sama sekali. Warrior yang langsung menghapus jejak spiritualnya. Di bawah, kepala Aula Zhao dan Lilac Sui saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Di aula, Kenzi kian berkata, "Ketua paviliun pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas. Mungkin ada beberapa hal mendesak sekarang, jadi tidak bisa membalas surat itu." Kepala Aula Zhao, Ketua Aula Sui, di saat kritis paviliun ribuan pembunuh, kalian harus segera mengikuti otoritasku, sampaikan perintahku agar tidak ada lebih banyak orang yang hilang. Kepala Aula Zhao terdiam. Lilac Sui juga tidak berbicara. Kalian dengarkan aku dulu, aku akan pergi ke ketua paviliun, apakah bisa? Kenzi kian berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, Kenzi kian merasa sedikit tidak nyaman, karena warrior yang dipaksa pergi olehnya, dan sekarang, dia diminta untuk menemukan warrior yang. Tapi tidak mungkin, jika tidak mendapatkan warrior yang kembali, orang-orang ini tidak akan mendengarkannya sama sekali. Jika melanjutkan, paviliun ribuan pembunuh akan menjadi kelompok tanpa pemimpin, dan banyak orang pasti akan memberontak di dalam hati mereka. Kepala Aula Zhao masih agak ragu-ragu, karena mereka hanya menuruti langsung ketua paviliun. Tidak ada yang bisa memerintahkan mereka kecuali ketua paviliun. Meskipun dia juga tahu bahwa saat ini, dia harus bergegas ke kanan, tetapi dia masih tidak berani melanggar aturan ini. Karena seseorang melanggarnya sekali, kemudian orang itu meninggal. Dengarkan pelindung kian dulu. Pada saat ini, Lilac Sui tiba-tiba berkata, "Jangan bunuh saudara-saudara itu di paviliun karena masalah sepele ini." Mendengar kata-kata Lilac Sui, kepala Aula Zhao ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan melangkah mundur. Pada saat ini, Lilac Sui juga merupakan pendekar pendekatan, dan Kenzi kian adalah juga pendekar ketiadaan. Bahkan jika nanti ketua paviliun menyalahkannya, dia juga mempunyai alasan. Setelah kepala Aula Zhao pergi, Lilac Sui memandang Kenzi kian dan berkata, "Apa yang terjadi?" Menurut pendapatnya,
Pasti tidak biasa bagi warrior yang untuk menolak transmisi suara Kenzikian. Kenzikian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Bukan apa-apa, dia pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas, aku akan pergi mencarinya sekarang." Lailak Sui berkata, "Pelindung Qian, aku hanya ingin mengatakan bahwa warrior yang secara pribadi ditugaskan oleh ketua pavilion untuk memimpin pavilion ribuan pembunuh. Aku mengenalinya dan bersedia bekerja sama dengannya. Aku berharap bahwa pelindung Qian berbeda karena pelindung Qian harus memahami bahwa penjaga tidak memiliki hak untuk mengendalikan pavilion ribuan pembunuh. Kecuali jika ketua pavilion atau warrior yang berbicara, sebaliknya, bukan hanya aku, kami 12 kepala aula tidak akan mendengarkan perintah pelindung Qian, kali ini adalah yang terakhir dan satu-satunya." Setelah berbicara, Lailak Sui berbalik dan pergi. "Aku kesal sekali." Kenzikian mengepalkan tinjunya erat-erat, dadanya naik turun, membuat gelombang demi gelombang. Secara alami, dia marah. Dia melakukan semuanya demi pavilion ribuan pembunuh, tetapi sekarang orang-orang di pavilion ribuan pembunuh curiga bahwa dia memiliki niat buruk. Warrior yang palsu. Dia benar-benar ingin memberitahu kepala aula Zhao dan Lailak Sui ini dengan keras, tetapi sayangnya, bahkan jika dia berkata begitu, kepala aula Zhao dan Lailak Sui ini tidak akan mempercayainya. Di aula, setelah waktu yang lama, Kenzikian pindah dan menghilang ke aula. Warrior yang secara alami tidak tahu bahwa Kenzikian sedang mencarinya saat ini, dia telah menyelinap ke dalam keluarga Yun sekarang. "Warrior yang membunuh anakku, orang ini harus mati, dan pelacur Halfa Yun, aku ingin dia hidup lebih menderita daripada mati. Aku ingin pezinah dan pelacur ini mati." Begitu warrior yang menyelinap ke rumah keluarga Yun, raungan histeris bergema di seluruh rumah. Suaranya sangat keras sehingga bisa terdengar dengan jelas. Warrior yang bersambung.